Kalung emas pusaka ibu saya hilang. Putri saya sendiri, Anggraini, menunjuk saya sambil berteriak, "Bapak yang ambil, pasti Bapak jual untuk judi." Di depan keluarga besar, di depan polisi yang dia panggil. Saya tidak percaya. 58 tahun saya hidup tanpa cacat, tapi hari itu putri kandung saya tuduh saya sebagai pencuri. Saya hampir ditangkap, hampir diborgol seperti penjahat jalanan. Tapi ada satu hal yang Anggraini lupa. CCTV yang dia sendiri pasang tahun lalu untuk keamanan rumah. Saat rekaman itu diputar di depan semua orang, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Nama saya Hendra Kusuma. Umur saya 58 tahun. Pensiunan pegawai negeri golongan 3 di Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Gaji pensiun saya 4 juta rupiah sebulan. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Setelah istri saya, almarhumah Endah, meninggal 5 tahun lalu karena kanker payudara, hidup saya berubah total. Rumah yang dulu ramai dengan tawa dan masakan rendang Bu Endah mendadak sepi seperti kuburan. Anggraini adalah anak semata wayang kami. Cantik, pintar, penurut, lulusan Universitas Negeri Jakarta, jurusan akuntansi. Dulu, dia anak yang sangat berbakti. Setiap hari telepon saya, tanya kabar, tanya sudah makan apa belum. Waktu ibunya sakit, Anggraini yang paling setia nungguin di rumah sakit. Tidur di kursi lipat, nggak peduli punggung pegal-pegal. Saya ingat betul, dia bilang waktu itu, "Bapak tenang saja. Selama ibu sakit, Anggraini yang jaga. Bapak istirahat yang cukup supaya tetap kuat." Tapi semua berubah setelah dia menikah dengan Ridwan 3 tahun lalu. Ridwan, pria 29 tahun yang mengaku pengusaha. Tapi pengusaha macam apa yang usahanya selalu gagal. Tahun pertama, dia buka warung makan Padang. Tutup dalam 6 bulan. Tahun kedua, dia coba jualan pulsa dan aksesoris HP. Bangkrut lagi. Tahun ketiga ini, dia bilang mau jadi reseller baju impor dari Cina. Sampai sekarang, saya belum lihat satu baju pun datang. Yang saya lihat cuma Ridwan main HP dari pagi sampai malam. TikTok, Instagram, YouTube. Kalau ditanya kerja apa, jawabnya selalu, "Lagi cari peluang, Pak. Zaman sekarang harus pintar lihat peluang." Peluang apanya? Peluang tidur siang sampai jam 2 siang. Tapi Anggraini seperti buta. Dia membela suaminya mati-matian. Kalau saya coba nasihati, dia malah marah. "Bapak, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga kami. Ridwan itu suami saya. Dia pasti tahu yang terbaik untuk keluarga kami." Keluarga mereka, bukan keluarga kami lagi. 3 tahun lalu, setelah menikah, Anggraini dan Ridwan beli rumah Type 45 di perumahan Citra Garden, Cakung, Jakarta Timur. Subsidi dari pemerintah, cicilan 1.500.000 sebulan, uang muka dari hasil jual tanah warisan Bu Endah yang saya kasih ke Anggraini, 50 juta rupiah. Saya ikhlaskan semuanya karena saya pikir, daripada tanah itu nganggur, lebih baik buat masa depan anak saya. 6 bulan setelah nikah, Anggraini hamil. Lahirlah Rizky, cucu saya yang sekarang umur 2,5 tahun. Anak laki-laki yang ganteng, mirip saya waktu muda. Saya sayang sekali sama Rizky. Kalau saya ingat wajahnya, hati saya langsung adem. Waktu Rizky lahir, Anggraini telepon saya tengah malam. "Pak, bisa Bapak ke sini? Anggraini butuh bantuan. Ridwan harus kerja, nggak bisa cuti lama-lama. Anggraini nggak kuat ngurus bayi sendiri." "Kerja," katanya. Padahal saya tahu usaha warung Padangnya sudah tutup 2 bulan sebelum Rizky lahir. Tapi sebagai bapak, apa saya bisa menolak? Saya langsung packing barang, bawa baju secukupnya, dan pindah ke rumah Anggraini. Saya pikir paling lama 2-3 bulan sampai Anggraini kuat ngurus Rizky sendiri, saya balik lagi ke rumah saya di Jatinegara. 2-3 bulan katanya. Sudah 3 tahun saya tinggal di rumah itu. Rumah Type 45, luas tanah 72 meter persegi, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu kecil, dapur sempit. Kamar pertama untuk Anggraini, Ridwan, dan Rizky. Kamar kedua untuk saya. Ukuran 3 kali 3 meter.
Cukup untuk kasur single, lemari kecil, dan mushola lipat di pojok. Setiap pagi, saya bangun jam 4 subuh. Salat subuh di mushola kecil. Setelah adzan berkumandang dari Masjid Al-Ikhlas yang jaraknya cuma 50 meter dari rumah, suara burung pipit mulai ramai. Tetangga sebelah kanan, Pak Eko, sudah buka warung kopi. Bau kopi tubruk dan gorengan pisang mulai nyebar ke gang. Tetangga sebelah kiri, Bu Siti, nyalain radio dengan suara Rhoma Irama keras-keras. Dangdut pagi-pagi buta. Itulah kehidupan di perumahan subsidi Jakarta Timur. Setelah salat, saya masak air pakai kompor gas 3 kilogram. Bikin kopi sachet Good Day. Anggraini suka yang cappuccino, Ridwan suka yang mocha. Saya suka yang hitam original tanpa gula. Sambil nunggu air mendidih, saya bersihkan ruang tamu. Sapu, pel, rapiin bantal sofa. Foto keluarga besar di dinding saya lap pakai kain lap basah. Ada foto pernikahan Anggraini dan Ridwan, foto wisuda Anggraini, foto saya dan Bu Endah waktu ziarah ke makam Sunan Giri tahun 2015. Di pojok ruang tamu ada hiasan bunga plastik gantung. Di balik hiasan itu tersembunyi CCTV kecil sebesar ibu jari. Anggraini yang pasang tahun lalu setelah ada kasus pencurian di RT sebelah. Waktu itu rumah Pak Bambang dibobol maling. Televisi, kipas angin, bahkan kompor gas ikut raib. Anggraini jadi parno, langsung beli CCTV online. Harga Rp300.000, mereknya semacam IP kamera buatan Cina. Bisa lihat rekaman lewat HP pakai aplikasi. "Bapak, ini buat jaga-jaga," kata Anggraini waktu itu sambil pasang CCTV. Sekarang maling makin canggih. CCTV ini bisa rekam 24 jam non-stop. Memory card 128 GB bisa nyimpan rekaman seminggu. Kalau penuh, otomatis hapus rekaman paling lama dan ganti sama yang baru. Saya cuma mengangguk waktu itu. Nggak pernah kepikiran kalau suatu hari CCTV itu akan jadi saksi yang nyelamatin hidup saya. Jam 6 pagi, Rizky bangun. Langsung nangis cari susu. Saya yang bikin. Susu formula SJM, 3 sendok takar, air hangat, 180 ml. Dikocok sampai larut, tes dulu panasnya di punggung tangan. Baru saya kasih ke Rizky. "Opa, susu," panggil Rizky dengan suara cadel khas anak kecil. Dia nggak bisa bilang kakek, jadinya manggil saya Opa. Entah dapat dari mana. "Nih, Opa bikin susu enak buat Rizky," jawab saya sambil gendong dia. Rizky langsung peluk leher saya, cium pipi saya yang berduri kumis putih. Hati saya meleleh setiap kali cucu saya tunjukin kasih sayang. Setidaknya ada satu orang di rumah ini yang masih sayang sama saya. Anggraini keluar kamar jam 7. Rambut acak-acakan, masih pakai daster tidur warna biru. Mukanya kusut, mata sembab. "Pagi, Nak. Sudah bikin kopi. Di meja makan," sapa saya. "Oh, makasih Pak," jawabnya singkat. Nada suara datar. Nggak ada senyum. Nggak ada kehangatan. Seperti saya ini pembantu, bukan bapak kandungnya. Ridwan keluar kamar jam 9. Rambut pakai gel menor, parfum nyengat seperti mau kondangan. Padahal cuma mau duduk-duduk di teras. "Pak Hendra, sarapan ada?" tanyanya. Bukan tanya sopan, tapi nada minta dilayani. "Ada, Wan. Nasi goreng sama telur ceplok. Di piring sudah saya tutup," jawab saya. "Cuma nasi goreng? Nggak ada lauk lain?" Saya tahan napas. Kemarin kan sudah saya belanja sesuai uang yang Anggraini kasih. 300.000 untuk belanja seminggu. Kalau mau lauk lebih, uangnya mana, Wan? Ridwan cuma mendecak, ambil piring, makan sambil main HP. Nggak bilang terima kasih. Nggak bilang enak atau tidak. Makan habis, piring kotor ditinggal begitu saja di meja. Saya yang cuci. Begitulah rutinitas saya setiap hari. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Masak, bersih-bersih, jaga Rizky, cuci baju, setrika, belanja ke pasar. Gaji pensiun 4 juta saya serahkan semuanya ke Anggraini setiap tanggal 1. Katanya untuk bantu biaya rumah tangga. Listrik, air, cicilan rumah, belanja bulanan. Saya nggak pernah tanya detailnya. Saya percaya sama anak saya. Tapi
Perlakuan mereka ke saya makin lama makin dingin. Ridwan mulai berani membentak saya. "Pak Hendra, cucian saya mana? Kok belum kering-kering? Saya mau pakai baju itu." "Pak Hendra, masaknya kok pedes banget sih? Saya nggak suka pedes tahu." "Pak Hendra, berisik pagi-pagi nyapu. Saya kan masih tidur." Dan Anggraini, dia cuma diam. Nggak pernah bela saya. Kalau saya coba ngomong, "Nak, Ridwan kok kasar begitu sama Bapak?" Dia cuma jawab, Bapak, Ridwan kan cuma lagi stres. Usahanya belum jalan. Bapak maklum dong." Maklum. Selalu maklum untuk suaminya. Tapi untuk bapak kandung yang sudah besarin dia 28 tahun, nggak ada maklum-maklumnya. Saya merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Atau lebih tepatnya, di rumah anak saya yang sudah berubah jadi orang lain. Tapi saya bertahan. Kenapa? Karena saya sayang sama Rizky. Kalau saya pergi, siapa yang jaga cucu saya? Anggraini sibuk ngurusin suami yang nggak jelas kerjanya. Ridwan, jangan harap. Dia bahkan nggak pernah gantiin popok Rizky sekalipun. Saya ingat pesan Bu Endah sebelum meninggal. Waktu itu, dia sudah lemah sekali. Badannya tinggal kulit pembalut tulang. Kemoterapi nggak mempan. Dokter bilang cuma tinggal hitungan hari. Di kamar rumah sakit RSUD Budi Asih, Bu Endah pegang tangan saya dengan tangan yang dingin. Matanya berkaca-kaca. "Mas Hendra, janji sama saya?" "Iya, Bu." "Apa?" "Jaga Anggraini. Dia anak kita satu-satunya. Saya takut kalau saya sudah tiada, dia kesepian." "Tenang, Bu. Saya pasti jaga dia. Sampai kapanpun." Bu Endah tersenyum lemah. Lalu dia lepas kalung emas dari lehernya dengan susah payah. Kalung emas 24 karat, berat 50 gram. Kalung pusaka warisan dari ibu Bu Endah. Sudah turun-temurun 3 generasi. "Mas, kalung ini berikan ke Anggraini saat dia menikah. Ini pusaka keluarga kita, jangan sampai hilang." "Iya, Bu, saya jaga baik-baik." "Bilang ke Anggraini, ibu sayang dia. Suruh dia jadi anak yang berbakti sama bapaknya." 3 hari kemudian, Bu Endah meninggal. Anggraini nangis sejadi-jadinya di pemakaman. Saya juga nangis, tapi saya harus kuat. Saya harus jadi kepala keluarga yang tegar untuk anak saya. Setahun setelah Bu Endah meninggal, Anggraini menikah dengan Ridwan. Sesuai pesan Bu Endah, saya berikan kalung emas pusaka itu ke Anggraini di hari pernikahannya. "Nak, ini kalung dari ibu, pusaka keluarga kita. Ibu pesan, kamu harus jaga baik-baik. Ini warisan turun-temurun dari nenek buyut kamu," kata saya sambil pasangkan kalung itu di leher Anggraini. Anggraini nangis haru. "Makasih, Pak. Anggraini janji akan jaga kalung ini sampai mati. Nanti akan Anggraini turunkan ke anak Anggraini." Saya peluk anak saya. Waktu itu, saya masih percaya dia anak yang baik. Tapi siapa sangka 3 tahun kemudian kalung pusaka itu akan jadi sumber malapetaka terbesar dalam hidup saya. Hari itu, 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, tanggal 27 Ramadan, suasana perumahan sudah mulai ramai. Tetangga kiri kanan sibuk bersih-bersih rumah, cat pagar, pasang lampu warna-warni. Anak-anak RT 05 main petasan di gang. Suara petasan bim salabim bikin Rizky takut, peluk-peluk kaki saya. "Opa, takut, berisik," rengek Rizky. "Nggak apa-apa sayang, itu cuma petasan. Bentar lagi Lebaran, semua orang senang," hibur saya sambil gendong dia. Sore itu, sekitar jam 4 lewat, saya baru selesai setrika baju Lebaran Anggraini dan Ridwan. Baju koko batik untuk Ridwan, gamis salem untuk Anggraini, baju muslim anak-anak lucu untuk Rizky. Semuanya baru dibeli kemarin di Tanah Abang pakai uang saya, 2.500.000. Anggraini bilang, uangnya habis buat bayar arisan. Saya nggak tanya arisan apa, langsung kasih uang. Saya lagi lipat baju-baju itu di ruang tamu sambil dengerin murotal Syekh Misyari Al-Afasi dari HP. Maghrib sebentar lagi, saya harus siap-siap masak untuk buka puasa. Menu hari ini, SOP daging dan tahu isi. Tiba-tiba, Anggraini berteriak dari kamar. "Bapak, bapak, bapak kesini sekarang." Suaranya panik.
Histeris, saya langsung letakkan baju yang saya lipat, lari ke kamarnya. Pintu kamar terbuka lebar. Anggraini berdiri di depan lemari dengan wajah pucat. Lemarinya terbuka berantakan. Baju-baju bergelimpangan di lantai. Laci-laci ditarik keluar. Kotak perhiasan kayu jati tergeletak kosong di kasur. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanya saya sambil nafas ngos-ngosan. "Kalung emas Ibu hilang, hilang Pak," teriak Anggraini sambil nunjuk kotak perhiasan yang kosong. Jantung saya langsung berdegup kencang. "Apa? Hilang? Coba cari lagi baik-baik. Mungkin jatuh atau ketelisut di baju." "Sudah saya cari." "Enggak, ada. Kalung itu selalu saya simpan di kotak ini, tapi sekarang hilang." Anggraini mulai nangis. Air matanya bercucuran, hidung meler. Saya bantu dia cari. Bongkar lemari, geledah laci, angkat kasur, intip kolong tempat tidur. Enggak ada. Kalung emas pusaka Bu Endah benar-benar hilang. Ridwan muncul dari kamar mandi dengan cuma pakai handuk di pinggang. Rambutnya basah. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya dengan nada kesal. "Kalung emas Ibu hilang. Kalung pusaka yang Bapak kasih waktu nikah. Nilainya 50 juta rupiah. Jerit Anggraini sambil terus nangis. Ridwan diam sebentar. Matanya melirik ke saya. Tatapannya aneh, tajam, curiga. "Hilang? Sejak kapan?" tanya Ridwan. "Nggak tahu. Terakhir saya lihat 3 hari lalu waktu saya mau pakai buat kondangan di rumah Bu Fatimah. Habis itu saya simpan lagi di kotak ini. Tapi sekarang nggak ada," jawab Anggraini sambil terisak-isak. "Siapa yang pernah masuk kamar kita selain kita?" tanya Ridwan. Nada suaranya mulai menuduh. Anggraini diam, lalu matanya melirik ke saya. Jantung saya berdegup makin kencang. Ada perasaan gak enak. Bapak pernah masuk kamar kami nggak? 3 hari terakhir ini?" tanya Anggraini pelan. "Ya pernah, Nak. Bapak ambil cucian kotor untuk dicuci. Anggraini kan suruh Bapak yang cuci baju kalian. Kenapa memangnya?" Ridwan melangkah mendekat ke saya. Wajahnya serius. "Pak Hendra, tadi pagi saya lihat Bapak masuk kamar kami waktu kami lagi nggak di rumah. Dari jendela, saya lihat." "Hah? Saya nggak masuk kamar kalian pagi ini. Saya cuma ambil cucian kemarin sore," bantah saya. "Pak Hendra, jujur saja, Bapak ambil kalung itu kan?" tuduh Ridwan dengan nada tinggi. Kepala saya langsung pusing. Urat leher saya tegang. "Ridwan, kamu ngomong apa sih? Kenapa Bapak mau ambil kalung itu? Itu kalung pusaka dari istri Bapak. Bapak yang kasih ke Anggraini. Kenapa Bapak mau curi? Bapak butuh uang kan? Gaji pensiun Bapak cuma 4 juta. Mungkin Bapak mau jual kalung itu buat apa gitu? Saya dengar dari Bu RT, Bapak sering main domino di pos ronda. Mungkin Bapak kalah judi, butuh uang," kata Ridwan dengan nada menghakimi. Darah saya langsung mendidih. "Apa? Judi? Bapak nggak pernah judi. Bapak cuma main domino sama Pak RT dan teman-teman sesekali. Itu cuma hiburan, nggak pakai uang." Tapi Anggraini malah menatap saya dengan mata penuh curiga. "Bapak, jujur sama Anggraini, Bapak ambil kalung Ibu kan? Untuk judi?" Anggraini mengerti kok kalau Bapak butuh uang. Tapi kalung itu satu-satunya warisan dari Ibu. Kenapa Bapak tega? Saya nggak percaya dengan apa yang saya dengar. Anak kandung saya sendiri menuduh saya mencuri. Dunia saya serasa runtuh seketika. "Anggraini, kamu serius ngomong begitu? Kamu pikir Bapak pencuri? Bapak yang besarin kamu dari kecil. Bapak yang jual tanah warisan ibumu buat modal rumah kamu. Bapak yang kasih gaji pensiun. Bapak semua tiap bulan ke kamu. Dan sekarang kamu tuduh Bapak pencuri." Suara saya bergetar. Air mata mulai membasahi pipi saya. Anggraini nangis makin keras. "Tapi siapa lagi, Pak? Cuma Bapak yang sering masuk kamar kami. Ridwan dan Anggraini nggak mungkin ambil kalung sendiri. Pasti Bapak." Ridwan menimpali. "Pak Hendra, lebih baik akui sekarang. Bilang Bapak jual kalung itu kemana? Kita masih bisa tebus kok kalau belum lama. Daripada kami lapor polisi." "Lapor polisi?" Saya berteriak. "Kalian mau laporkan bapak kandung kalian ke polisi? Bapak kandung atau bukan,
Kalau mencuri ya tetap salah. Hukum tetap hukum, bentak Ridwan. Saya terduduk lemas di lantai. Lutut saya sudah nggak kuat menahan berat badan. Kepala saya pusing luar biasa. Ini mimpi buruk apa? Kenapa tiba-tiba hidup saya jadi seperti ini? Rizky keluar dari ruang tamu. Dia lihat opanya nangis, ibunya nangis, bapaknya marah-marah. Rizky ikut nangis kencang. "Opa, kenapa nangis? Opa sakit?" tanya Rizky sambil peluk leher saya. Saya peluk cucu saya erat-erat. "Enggak sayang, Opa enggak sakit. Opa cuma sedih." Anggraini menarik Rizky dari pelukan saya. "Rizky, sini sama mama. Jangan deket-deket Opa dulu." "Kenapa? Kenapa Bapak enggak boleh peluk cucu Bapak?" teriak saya frustasi. Ridwan sudah mengambil HP-nya. Jari-jarinya mengetik sesuatu. "Ridwan mau telepon siapa?" tanya saya dengan suara gemetar. "Polisi, saya mau lapor pencurian," jawab Ridwan dingin. "Jangan, Ridwan, jangan. Bapak enggak ambil kalung itu. Demi Allah, Bapak enggak ambil." Saya memohon sambil berdiri, berusaha merebut HP Ridwan. Tapi Ridwan menghindar. Dia sudah menelepon. "Halo Polsek Cakung, saya mau lapor pencurian." "Iya, pencurian kalung emas 50 gram. Tersangkanya mertua saya sendiri." Telinga saya berdenging. Dunia sekeliling saya berputar-putar. Saya nggak percaya ini terjadi. Anak dan menantu saya melaporkan saya ke polisi atas tuduhan pencurian yang nggak pernah saya lakukan. 15 menit kemudian, mobil patroli Polsek Cakung berhenti di depan rumah. 2 polisi turun. 1 berpangkat Bribka, 1 lagi Bribtu. Tetangga kiri kanan langsung keluar rumah. Ibu-ibu arisan berkumpul di depan pagar. Pak RT, Pak Joko juga datang dengan wajah bingung. "Ada apa ini, Wan? Kok ada polisi?" tanya Pak RT. "Pak RT, kalung emas istri saya hilang. Kami curiga Pak Hendra yang ambil," jawab Ridwan dengan suara keras, sengaja biar tetangga dengar. Bisikan langsung menyebar di antara tetangga. "Astaga, Pak Hendra mencuri? Masa sih? Pak Hendra orangnya baik loh. Tapi buktinya dia tinggal di rumah itu kan? Pasti dia yang ambil. Kasihan juga ya. Udah tua begitu masih nyuri." Saya mendengar semua bisikan itu. Malu, marah, sedih, semua campur jadi satu. Saya yang sudah 58 tahun hidup bersih tanpa cacat, tiba-tiba dicap pencuri di hadapan tetangga sekampung. Polisi masuk ke rumah. Bribka Agung dan Bribtu Dedi. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Saya disuruh duduk di kursi plastik di hadapan mereka, seperti tersangka kriminal. "Pak Hendra Kusuma?" tanya Bribka Agung sambil buka notes kecil. "Iya Pak Polisi, saya Hendra Kusuma," jawab saya dengan suara gemetar. "Bapak dituduh mengambil kalung emas milik Ibu Anggraini senilai 50 juta rupiah. Apa benar?" "Tidak benar Pak Polisi, saya tidak ambil kalung itu. Demi Allah, saya tidak ambil." Saya bersumpah dengan tangan kanan terangkat. Bribka Agung melirik ke Ridwan dan Anggraini. "Anda punya bukti kalau Pak Hendra yang mengambil?" Ridwan maju selangkah. "Pak Polisi, Pak Hendra sering masuk kamar kami. Pagi ini saya lihat sendiri dari jendela. Dia masuk kamar saat kami sedang tidak di rumah. 3 hari lalu, kalung itu masih ada. Sekarang hilang. Siapa lagi kalau bukan dia?" "Itu cuma asumsi, bukan bukti konkret," kata Bribka Agung. Anggraini menambahkan sambil terisak. "Pak Polisi, bapak saya memang tinggal di rumah kami. Dia yang pegang akses ke semua ruangan. Kami nggak pernah curiga siapa-siapa. Tapi kalung itu hilang. Hanya bapak yang punya kesempatan mengambilnya." Bribtu Dedi bertanya ke saya, "Pak Hendra, bapak pernah masuk kamar mereka?" "Pernah Pak, tapi cuma untuk ambil cucian kotor. Saya yang cuci baju-baju mereka. Itu tugas saya di rumah ini," jawab saya jujur. "Kapan terakhir bapak masuk kamar mereka?" "Kemarin sore, jam 5 sore, ambil cucian kotor di keranjang. Terus langsung keluar. Nggak pegang apa-apa selain baju kotor." Ridwan nyeletuk, "Bohong, tadi pagi Pak Polisi, saya lihat sendiri." "Saya nggak masuk kamar pagi ini, Ridwan bohong," teriak saya.
Sudah, jangan ribut dulu, lerai Bribka Agung. Kami perlu periksa kamar Pak Hendra. Boleh? Saya mengangguk lemas. Silakan Pak, periksa sesuka hati. Nggak akan ketemu kalung itu di kamar saya karena memang saya nggak ambil. Dua polisi itu masuk ke kamar saya. Mereka bongkar lemari, angkat kasur, buka laci, periksa setiap sudut. Saya, Anggraini, Ridwan, dan beberapa tetangga yang sudah masuk rumah berdiri di pintu kamar menyaksikan. 15 menit kemudian, Bribka Agung keluar dengan wajah datar. Tidak ada kalung emas di kamar Pak Hendra. Ridwan langsung protes. Pasti sudah dijual Pak. Periksa riwayat Pak Hendra ke toko emas. Pasti ketemu. Bribka Agung menatap Ridwan tajam. Mas, ini bukan film detektif. Kami nggak bisa asal tuding orang tanpa bukti. Kalau mau periksa riwayat transaksi, harus ada izin pengadilan. Tapi Pak Polisi, kalung itu benar-benar hilang. Nilainya 50 juta. Kami butuh keadilan. Pinta Anggraini sambil nangis. Bribka Agung menghela napas. Baik, untuk klarifikasi lebih lanjut, Pak Hendra harus ikut kami ke kantor polisi. Kami akan ambil keterangan resmi. Jantung saya berhenti sedetik. Pak Polisi, saya harus ikut? Iya Pak, cuma untuk keterangan. Bukan berarti Bapak kami tangkap. Tenang saja. Tapi saya nggak bisa tenang. Tangan saya gemetar. Kaki saya lemas. Saya hampir pingsan. Pak RT yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Pak Polisi, saya kenal Pak Hendra sudah 5 tahun. Orangnya baik, rajin salat, nggak pernah bikin masalah. Saya nggak percaya dia nyuri. Beberapa tetangga lain mengangguk setuju. Bu Siti, tetangga sebelah kiri, ikut bela saya. Iya Pak Polisi, Pak Hendra orangnya jujur. Pernah waktu saya salah ngasih uang kembalian belanja, dia balikin. Padahal cuma selisih Rp10.000. Pak Eko, tetangga sebelah kanan, menambahkan. Pak Hendra juga sering bantu-bantu di RT. Kerja bakti, gotong royong, selalu aktif. Nggak mungkin dia nyuri. Tapi Ridwan nggak peduli. Pak RT, Bu Siti, Pak Eko, maaf ya. Tapi ini urusan keluarga kami. Kalung itu pusaka istri saya. Nilainya nggak main-main. Kami harus dapat keadilan. Bribka Agung berdiri. Baik Pak Hendra, silakan ikut kami. Saya berdiri dengan kaki gemetar. Saya lihat Anggraini masih nangis, tapi matanya dingin. Ridwan menatap saya dengan tatapan menang. Tetangga-tetangga berbisik-bisik. Tiba-tiba, otak saya seperti tersambar petir. Saya ingat sesuatu. CCTV yang Anggraini pasang tahun lalu. CCTV yang merekam 24 jam non-stop. CCTV yang menyimpan rekaman seminggu terakhir. Kalung itu hilang 3 hari lalu katanya. Kalau benar ada yang ambil, pasti terekam di CCTV. Saya berbalik cepat ke arah polisi. Pak Polisi, tunggu. Bribka Agung berhenti. Ada apa Pak? Ada CCTV di rumah ini. CCTV yang merekam ruang tamu 24 jam. Anggraini yang pasang tahun lalu. Kalau memang saya yang ambil kalung itu, pasti terekam. Teriak saya dengan harapan baru. Semua orang terdiam. Mata semua tertuju ke pojok ruang tamu, ke arah hiasan bunga plastik gantung. Wajah Anggraini tiba-tiba berubah. Dari merah karena nangis, jadi pucat seperti orang kehabisan darah. Ridwan langsung ngeles. CCTV itu sudah rusak Pak Polisi, sudah lama nggak aktif. Benarkah? Tanya Bribka Agung sambil melangkah ke arah hiasan bunga plastik. Dia angkat hiasan itu. Di baliknya terlihat CCTV kecil dengan lampu LED merah yang berkedip-kedip. Lampu indikatornya menyala. Berarti masih aktif, kata Bribka Agung. Anggraini langsung panik. Tapi memory cardnya mungkin sudah penuh. Rekaman pasti sudah terhapus. Bribtu Dedi mengambil CCTV itu, buka casing belakang, cabut memory card. Ini memory card 128 GB. Masih ada sisa kapasitas, rekaman harusnya masih ada. Ridwan mencoba merebut memory card. Pak Polisi, itu milik kami, nggak bisa sembarangan dibuka. Bribka Agung menatap Ridwan tajam. Mas, ini untuk kepentingan penyidikan.
Kalau Mas menghalangi, saya bisa tuduh Mas menghalangi petugas. Anda mau? Ridwan mundur, mukanya pucat. Pak RT maju. Pak polisi, kalau boleh, rekaman itu diputar di sini saja. Biar semua orang jadi saksi. Biar jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Pak Hendra sudah difitnah di depan banyak orang. Kalau dia nggak salah, namanya harus dibersihkan di depan semua orang juga. Bribka Agung mengangguk. Setuju? Ada laptop? Ridwan dengan terpaksa ambil laptopnya. Bribtu Dedi masukkan memory card ke laptop pakai card reader. Semua orang berkumpul di ruang tamu. Tetangga-tetangga makin banyak masuk. Pak RT, Bu Siti, Pak Eko, Bu Marni, Mas Yudi, sampai anak-anak RT ikut masuk. Rumah kecil itu penuh sesak. Anggraini duduk di sofa dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar. Ridwan berdiri di sampingnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Saya berdiri di pojok ruang tamu, masih dengan hati berdebar. Saya yakin saya nggak ambil kalung itu. Tapi kenapa saya masih deg-degan? Karena saya takut. Takut kalau ternyata ada keajaiban atau keanehan yang bikin saya kelihatan bersalah, padahal enggak. Bribtu Dedi buka file rekaman. Ada puluhan file video dengan nama tanggal dan jam. Dia cari file 3 hari lalu. Tanggal 24 Ramadan, hari Rabu. Anggraini bilang, terakhir lihat kalung itu hari Rabu sore saat mau pergi kondangan. Kita putar dari jam 7 pagi sampai sore hari ya, untuk lihat aktivitas di ruang tamu dan siapa yang keluar masuk kamar, kata Bribka Agung. Rekaman diputar dengan kecepatan dipercepat 2 kali lipat. Rabu, 24 Ramadan, 07.15, WIB. Terlihat saya keluar dari kamar dengan baju koko putih, langsung ke dapur. Nggak masuk kamar Anggraini, 07.45. WIB. Anggraini keluar kamar dengan daster biru, duduk di ruang tamu sambil main HP. 08.30. WIB. Ridwan keluar kamar, langsung ke kamar mandi. Selimanalan. Sejila. WIB. Saya terlihat nyapu ruang tamu. Nggak masuk kamar Anggraini. 10.15 WIB. Saya ke dapur, bawa piring-piring kotor. 11.30. WIB. Saya masuk kamar saya sendiri. Nggak ke kamar Anggraini. Rekaman terus diputar. Semua orang menonton dengan serius. Nggak ada suara selain audio dari rekaman. Suara TV, suara orang ngobrol, suara piring. 13 WIB. Adzan zuhur berkumandang dari masjid. Saya keluar kamar dengan mukena. Salat di mushola pojok ruang tamu. 13.47. WIB. Ini dia. Anggraini dan Ridwan terlihat keluar dari kamar mereka. Mereka berdiri di depan pintu kamar, berbicara dengan suara pelan. Audio CCTV nggak terlalu jelas, tapi masih kedengar, samar-samar. Ridwan. Udah ya, sayang. Gadaikan saja kalung itu. Butuh modal usaha. 40 juta cukup. Anggraini. Tapi Ridwan, ini kalung pusaka ibu. Bapak pasti marah. Ridwan. Nanti kita tebus lagi. Janji, usaha saya kali ini pasti jalan. Percaya sama suami kamu. Anggraini diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Ruang tamu seketika hening. Semua mata menatap ke Anggraini dan Ridwan. Wajah Anggraini makin pucat. Bibirnya gemetar. Ridwan mulai berkeringat dingin. Lanjut, perintah Bribka Agung. 15.30. WIB. Ini momen paling krusial. Anggraini terlihat keluar dari kamar dengan tas kecil warna coklat. Dia lihat ke kiri kanan, memastikan nggak ada orang. Saya lagi tidur siang di kamar. Ridwan lagi di kamar mandi. Anggraini berjalan cepat ke arah pintu depan. Keluar rumah. Menutup pintu pelan-pelan. 16.45. WIB. Anggraini kembali. Tanpa tas coklat. Masuk kamar langsung. Rekaman berhenti. Semua orang di ruang tamu terdiam. Mata semua menatap Anggraini yang duduk dengan wajah putih pucat seperti mayat. Pak RT menggeleng-gelingkan kepala. Astagfirullah. Anggraini, kamu yang ambil kalung sendiri. Terus fitnah bapak kamu. Bu Siti menatap Anggraini dengan tatapan kecewa. Anak durhaka, tegas sama bapak sendiri. Tetangga lain mulai berbisik keras. Ya ampun, tega banget. Sampai hati melaporkan bapak sendiri ke polisi. Menantu macam apa itu Ridwan?
ngajarin istri jadi anak durhaka. Anggraini menundukkan kepala. Air mata jatuh membasahi kain gamisnya. Tapi nggak ada yang simpati. Semua mata menatapnya dengan penuh kecaman. Ridwan masih berusaha membela diri dengan suara gemetar. "Pak polisi, itu mungkin salah paham. Mungkin Anggraini cuma mau bersihkan kalung atau mau foto kalung buat dijual online. Bukan gadai." Bribka Agung menatap Ridwan dengan tatapan tajam. "Mas, di rekaman jelas terdengar Mas bilang, gadaikan saja. Jangan bohong di depan petugas." Ridwan terdiam, nggak bisa membantah lagi. Bribka Agung berbalik ke Anggraini. "Bu Anggraini, berdasarkan rekaman CCTV ini, jelas terlihat bahwa ibu sendiri yang mengambil dan membawa kalung keluar rumah. Ibu menuduh bapak kandung ibu tanpa bukti. Ini termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal 311 KUHP. Bisa dipenjara." Anggraini langsung menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya gemetar hebat. "Pak polisi, maafkan saya salah, saya hilaf. Saya yang dari tadi berdiri di pojok ruang tamu dengan perasaan campur aduk, lega, sedih, kecewa, marah, akhirnya melangkah maju." "Anggraini," suara saya bergetar. "Kenapa kamu tega begini sama bapak?" Anggraini mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya merah, hidung meler. "Bapak, maafkan aku nggak bermaksud. Ridwan bilang kalau nggak dapat modal minggu ini, dia akan cerai sama aku. Aku takut, Pak. Aku takut ditinggal." "Terus kamu pikir caranya dengan fitnah bapak? Melaporkan bapak ke polisi sebagai pencuri?" Suara saya meninggi. Semua emosi yang saya tahan selama 3 tahun meledak sekaligus. "Ridwan yang suruh," lirih Anggraini. Ridwan langsung panik. "Apa? Kamu yang setuju? Jangan lempar tanggung jawab ke saya. Kamu yang bilang bapak harus diusir dari rumah ini. Kamu yang bilang supaya aku tuduh bapak, nyuri biar bapak pergi dan nggak tahu kalung hilang." Teriak Anggraini balik. Sekarang semua kebohongan terbuka. Ridwan dan Anggraini saling lempar kesalahan. Tetangga-tetangga menggelengkan kepala dengan tatapan muak. Bribka Agung mengangkat tangan. "Sudah, cukup. Kalian berdua mau berantem, jangan di sini. Sekarang Pak Hendra, Bapak mau laporkan mereka atas tuduhan fitnah atau tidak?" Semua mata tertuju ke saya. Saya menatap wajah Anggraini yang pucat pasi, anak kandung saya, darah daging saya, anak yang saya besarkan 28 tahun dengan penuh kasih sayang, anak yang saya kuliahkan sampai sarjana dengan menjual tanah warisan, anak yang sekarang baru saja memfitnah saya sebagai pencuri di depan polisi dan tetangga sekampung. Hati saya hancur, berkeping-keping. Tapi di sisi lain, saya juga lega. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Lega karena nama baik saya yang hampir hancur kini terbukti bersih. CCTV yang Anggraini pasang sendiri tahun lalu tanpa disengaja menjadi saksi yang menyelamatkan saya. Pak Polisi Bribka Agung menunggu jawaban saya dengan sabar. "Pak Hendra, bagaimana? Bapak mau laporkan mereka atau tidak?" Saya menghela napas panjang. Dalam hati, saya berdoa, meminta petunjuk Allah. "Ya Rob, apa yang harus saya lakukan? Ini anak kandung saya. Tapi dia sudah menyakiti saya sangat dalam, hampir menghancurkan hidup saya." Saya melirik ke arah Rizky yang berdiri di pojok ruang tamu dengan wajah ketakutan. Cucu saya yang masih kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalau ibunya masuk penjara, kasihan dia. Akhirnya, saya mengambil keputusan. "Pak Polisi," suara saya pelan tapi tegas. "Dia anak saya. Saya tidak akan laporkan dia ke polisi. Tapi, saya menatap tajam ke mata Anggraini dan Ridwan. Kalung pusaka itu harus dikembalikan. Sekarang juga. Itu titipan almarhumah istri saya. Saya tidak akan biarkan kalung itu hilang atau digadaikan untuk modal usaha yang entah kemana arahnya." Bribka Agung mengangguk. "Keputusan yang bijak, Pak." "Baik, Bu Anggraini, Mas Ridwan, di mana kalung itu sekarang?" Anggraini menyeka air matanya. Di
Di toko emas Rejeki Mas, Jalan Raya Bekasi. Saya gadaikan kemarin sore. Dapat uang 40 juta rupiah. Uangnya sudah saya kasih ke Ridwan untuk modal usaha. Modal usaha apa? Tanya Bribka Agung. Ridwan terdiam. Wajahnya makin pucat. Usaha jual beli HP bekas, Pak. Uangnya sekarang ada di mana? Ridwan menggaruk kepala yang gak gatal. Sudah saya pakai sebagian untuk bayar hutang. Hutang apa? Kejar Bribka Agung. Hutang pinjol, Pak. 20 juta. Semua orang di ruang tamu terkejut. Saya paling terkejut. Ridwan ternyata punya hutang pinjaman online 20 juta. Pantas dia nekat, suruh Anggraini gadaikan kalung pusaka. Pak RT menggeleng-gelengkan kepala. Astaga, pinjol pula? Ridwan, kamu ini gimana sih hidupnya? Ridwan menunduk dalam-dalam. Malu, tapi sudah terlambat. Bribka Agung melirik ke saya. Pak Hendra, dari 40 juta uang gadai, 20 juta sudah dipakai bayar hutang pinjol. Sisanya 20 juta. Untuk tebus kalung, butuh berapa? Kalung emas 50 gram, 24 karat. Kalau harga sekarang sekitar 1.200.000 per gram. Berarti sekitar 60 juta rupiah untuk beli baru. Tapi kalau gadai biasanya harga lebih murah. Mungkin sekitar 45 juta untuk tebus, jawab saya. Berarti kurang 5 juta dari sisa uang yang ada, kata Bribka Agung sambil melirik ke Ridwan. Mas, 5 juta bisa cari dari mana? Ridwan gemetar. Saya nggak punya uang, Pak Polisi. Motor Mas ada kan? Jual motornya. Perintah Bribka Agung tegas. Tapi Pak, itu motor saya buat cari nafkah. Cari nafkah apa? Setahu saya Mas nganggur. Motor cuma buat jalan-jalan nggak jelas. Jual sekarang juga. Atau saya tangkap Mas dan istri Mas atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Ancaman itu ampuh. Ridwan langsung pasrah. Baik Pak, saya jual motor saya. Bribka Agung menoleh ke Bribtu Dedi. Dedi, kawal mereka ke toko emas. Pastikan kalung itu ditebus dan dikembalikan ke Pak Hendra. Hari ini juga. Siap Pak, jawab Bribtu Dedi. Dan satu lagi, kata Bribka Agung sambil menatap Anggraini dan Ridwan. Kalian harus minta maaf ke Pak Hendra. Di depan semua orang ini. Dengan tulus. Kalian sudah memfitnah beliau dengan sangat kejam. Anggraini langsung berlutut di depan saya. Air mata mengalir deras. Bapak, maafkan Anggraini. Anggraini salah. Anggraini khilaf. Anggraini nggak akan ulangi lagi. Maafkan Anggraini, Pak. Ridwan ikut berlutut, tapi saya lihat wajahnya nggak tulus. Dia cuma takut ditangkap polisi. Pak Hendra, maaf. Saya salah sudah fitnah Bapak. Saya menatap mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Sakit hati? Jelas. Kecewa? Sangat. Tapi mereka tetap anak dan menantu saya. Darah daging saya. Saya maafkan kalian, kata saya pelan. Tapi maaf saya bukan berarti saya lupa. Apa yang kalian lakukan hari ini akan saya ingat seumur hidup. Anggraini menangis makin keras. Ridwan menunduk dalam-dalam. Pak RT maju. Pak Hendra, Bapak terlalu baik hati. Kalau saya jadi Bapak, saya pasti laporkan mereka ke polisi. Fitnah ke orang tua sendiri itu dosa besar. Bu Siti menambahkan, iya Pak Hendra, anak kayak gini nggak pantas dimaafkan. Tegas sekali sama Bapak sendiri. Tetangga lain ikut-ikutan komentar. Semua mendukung saya. Semua mengecam Anggraini dan Ridwan. Reputasi mereka di kampung ini sudah hancur total. Bribka Agung berdiri. Baik, kalau begitu kasus ini kita anggap selesai secara kekeluargaan. Tapi saya catat di laporan polisi kalau Pak Hendra tidak bersalah dan tidak jadi tersangka. Anggraini dan Ridwan yang mengakui perbuatan mereka. Pak Hendra, Bapak bisa minta salinan laporan ini kalau nanti ada yang fitnah Bapak lagi. Terima kasih, Pak Polisi, kata saya sambil bersalaman dengan Bribka Agung. Sama-sama Pak, saya salut dengan kesabaran Bapak. Enggak semua orang bisa memaafkan fitnah seberat ini, puji Bribka Agung. Setelah itu, Bribtu Dedi mengawal Anggraini dan Ridwan
ke toko emas Rejeki Mas di Jalan Raya Bekasi. Ridwan terpaksa jual motor bebek Suzuki Smash tahun 2015 dengan harga 7 juta rupiah ke tetangga sebelah gang. Uang 7 juta ditambah sisa uang 20 juta dari hasil gadai, total 27 juta. Ditambah uang tabungan Anggraini 5 juta rupiah, total 32 juta. Masih kurang 13 juta. Akhirnya mereka terpaksa pinjam uang ke orang tua Ridwan yang tinggal di Depok. Bapak Ridwan, Pak Mahmud, langsung datang dengan wajah marah besar. Dia memarahi Ridwan habis-habisan. Dasar anak nggak tahu diri, pinjol segala, sekarang minta uang lagi? Bapak kasih ini terakhir kali. Kalau masih ngutang lagi, Bapak lepas tanggung jawab. Bentak Pak Mahmud sambil lempar amplop berisi uang 13 juta ke muka Ridwan. Dengan uang itu, akhirnya kalung pusaka Bu Endah berhasil ditebus. Kalung emas 50 gram, 24 karat itu kembali ke tangan saya jam 8 malam. Saya pegang kalung itu dengan tangan gemetar. Air mata saya jatuh membasahi kalung pusaka yang hampir hilang selamanya. Bu Endah, maafkan saya. Kalung ini hampir hilang, hampir jadi tumbal modal usaha bodoh. Tapi alhamdulillah, Allah selamatkan. Gumam saya sambil cium kalung itu. Rizky yang dari tadi diam melihat opanya nangis, ikut menangis. Opa, kenapa nangis terus? Opa sedih. Saya peluk cucu saya. Enggak sayang, Opa nangis karena senang. Kalung nenek kamu kembali. Alhamdulillah. Malam itu, setelah semua selesai, saya duduk sendirian di kamar saya yang sempit. Lampu redup. Suara azan Isya dari Masjid Al-Ikhlas mengalun lembut. Saya renungkan semua yang terjadi hari ini. Putri kandung saya sendiri memfitnah saya sebagai pencuri. Hampir membuat saya masuk penjara. Hampir menghancurkan nama baik saya yang saya jaga 58 tahun. Semua demi uang. Demi modal usaha suami yang terus gagal. Apa yang salah dengan didikan saya? Apa yang kurang dari kasih sayang saya ke Anggraini? Kenapa dia berubah jadi seperti ini setelah menikah dengan Ridwan? Saya teringat pesan Bu Endah dulu. Mas, jaga Anggraini baik-baik. Tapi sekarang Anggraini malah yang menyakiti saya. Ironis sekali. Saya ambil HP saya, buka WhatsApp, grup RT 05 sedang ramai. Puluhan pesan masuk. Saya baca satu persatu. Pak Eko, astaga, tadi sore kejadian apa di rumah Pak Hendra? Polisi datang segala. Bu Siti, Pak Hendra dituduh nyuri kalung emas sama anaknya sendiri, tapi ternyata anaknya yang ngambil sendiri. Tega banget. Bu Marni, masa sih? Kok tega banget anak sama bapak sendiri? Pak Bambang, saya lihat sendiri tadi, Pak Hendra hampir ditangkap. Untung ada CCTV yang buktiin Pak Hendra nggak bersalah. Mas Yudi, Ridwan memang dari dulu nggak beres. Kerjaannya cuma minta-minta uang ke istri. Sekarang malah ngajakin istri fitnah mertua. Bu Fatimah, anak durhaka namanya, nanti dapat balasan karma. Pak RT Joko, teman-teman, jangan terlalu keras judge Anggraini. Dia mungkin tertekan sama suaminya. Yang paling salah itu Ridwan. Dia yang pengaruh buruk. Bu Siti, tapi Pak RT, Anggraini kan dewasa. Dia harus punya pendirian. Nggak bisa semua salah suami. Bapak kandung sendiri dikorbankan. Saya baca semua chat itu dengan hati miris. Dalam sehari, cerita tentang saya sudah menyebar ke seluruh RT. Besok pasti menyebar ke RW. Lusa mungkin sudah ke kampung sebelah. Nama keluarga kami hancur. Tapi saya bersyukur. Setidaknya tetangga-tetangga tahu kebenaran. Mereka tahu saya tidak bersalah. Mereka tahu saya yang jadi korban fitnah. Esok harinya, Kamis pagi, 2 hari menjelang Lebaran, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Jam 3 subuh, sudah bangun. Sholat tahajud. Berdoa, panjang, meminta petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang terbaik. Saya sudah memaafkan Anggraini dan Ridwan. Tapi hati saya masih sakit. Saya nggak tahu harus bagaimana. Beri saya kekuatan. Setelah salat subuh, saya duduk di teras depan. Udara pagi masih sejuk. Pak Eko sudah buka warung kopi. Bau kopi tubruk dan pisang goreng menguar.
"Pagi, Pak Hendra, mau kopi?" tawar Pak Eko dari seberang jalan. "Pagi Pak Eko, saya ke sana ya," jawab saya. Saya menyeberang, duduk di warung kopi sederhana milik Pak Eko. Warung kecil dengan 5 meja plastik, kursi plastik, dan rombong kopi sederhana. Tapi tempatnya selalu ramai pagi-pagi. Bapak-bapak RT suka ngumpul di sini sambil ngopi dan ngobrol. "Pak Eko, buatkan saya kopi tubruk." "Nggak pakai gula ya Pak? Sesuai langganan Bapak?" "Iya Pak Eko, terima kasih." Pak Eko duduk di depan saya sambil menatap saya dengan tatapan penuh simpati. "Pak Hendra, saya nggak enak ngomong. Tapi kemarin itu kejadian yang luar biasa berat. Saya nggak nyangka Anggraini bisa segitunya." Saya menghela napas. "Saya juga nggak nyangka Pak. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Saya sudah maafkan mereka." "Bapak terlalu baik hati, terlalu sabar. Kalau saya jadi bapak, saya sudah usir mereka dari rumah," kata Pak Eko tegas. "Usir kemana Pak? Rumah itu rumah mereka, bukan rumah saya. Saya yang numpang." "Tapi Pak Hendra, Bapak kan bapak kandung Anggraini. Bapak punya hak untuk dihormati, bukan difitnah." Saya tersenyum pahit. "Memang begitu harusnya Pak, tapi kenyataan kan beda. Anggraini sudah berubah sejak nikah sama Ridwan. Dia lebih takut ditinggal suami daripada menyakiti bapaknya." Pak Eko menggeleng-gelengkan kepala. "Pak Hendra, saya punya usulan. Bapak pindah aja ke rumah saya. Saya ada kamar kosong di belakang. Nggak besar sih, cuma 3 kali 3 meter. Tapi cukup untuk 1 orang. Gratis, Bapak tinggal bantu saya jaga warung pagi-pagi. Gimana?" Tawaran itu datang tiba-tiba. Saya terdiam sejenak. Pindah dari rumah Anggraini? Meninggalkan cucu saya Rizky? Tapi kemudian saya berpikir, tinggal di rumah Anggraini sekarang sudah nggak nyaman. Apalagi setelah kejadian kemarin. Setiap kali saya lihat wajah Anggraini dan Ridwan, hati saya sakit. Kenangan tentang fitnah itu akan selalu menghantui. "Pak Eko, terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi saya perlu pikir-pikir dulu," jawab saya pelan. "Nggak apa-apa Pak, Bapak pikirin baik-baik. Tawaran ini tetap terbuka. Kapanpun Bapak mau pindah, saya siap," kata Pak Eko tulus. Saya pulang ke rumah dengan perasaan berat. Masuk rumah, suasana canggung. Anggraini sudah bangun, duduk di ruang tamu sambil nunduk. Matanya bengkak habis nangis semalam. Ridwan masih tidur. "Pagi Nak," sapa saya pelan. Anggraini mengangkat wajahnya. "Pagi Pak. Bapak, sudah sarapan?" "Belum. Bapak mau masak?" "Biar Anggraini yang masak Pak. Bapak istirahat aja." Saya diam sebentar. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir Anggraini menawarkan diri untuk masak. Biasanya dia selalu bilang, "Bapak aja yang masak. Anggraini nggak bisa masak enak kayak Bapak." "Nggak usah Nak. Bapak bisa masak sendiri," tolak saya halus. "Pak, Anggraini mohon, biar Anggraini yang masak. Anggraini mau buktiin ke Bapak kalau Anggraini nyesal. Anggraini mau jadi anak yang lebih baik," pinta Anggraini sambil matanya berkaca-kaca lagi. Saya mengangguk pelan. "Ya sudah, terima kasih Nak." Anggraini langsung ke dapur. Masak nasi goreng, telur dadar, sama bikin kopi untuk saya. 10 menit kemudian, dia datang dengan nampan berisi sarapan. "Ini Pak, nasi goreng kesukaan Bapak. Anggraini masak pakai terasi dan ikan asin seperti yang Bapak suka." Saya cicipi nasi gorengnya. Rasanya lumayan. Nggak sebagus masakan Bu Endah atau masakan saya. Tapi sudah bagus untuk ukuran Anggraini yang jarang masak. "Enak Nak, terima kasih," puji saya. Anggraini tersenyum tipis, tapi saya lihat matanya masih penuh penyesalan. Hari itu berlalu dengan suasana canggung. Ridwan keluar rumah sejak pagi, entah kemana. Katanya mau urus pinjol yang masih tersisa. Anggraini di rumah, sibuk bersih-bersih dan masak. Rizky bermain sendiri dengan mainannya. Sore harinya, menjelang maghrib, saya duduk di teras depan. Tetangga-tetangga yang lewat menyapa saya dengan tatapan simpati. "Pak Hendra, sabar ya Pak. Pak Hendra, Bapak harus kuat. Pak Hendra, jangan terlalu mikirin kejadian kemarin.
Yang penting, Bapak enggak salah. Saya cuma tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati, saya masih bingung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Malam harinya, setelah sholat Isya, saya duduk di kamar sambil pegang kalung pusaka Bu Endah. Kalung yang hampir hilang selamanya. Kalung yang menjadi saksi betapa rendahnya saya dihargai di rumah ini. Saya ambil keputusan. Besok, Jumat, sehari sebelum Lebaran, saya akan bicara ke Anggraini. Saya akan bilang, saya mau pindah. Jumat pagi. Saya bangun jam 4. Shalat subuh. Setelah itu saya duduk di ruang tamu menunggu Anggraini bangun. Jam 7, Anggraini keluar kamar. Wajahnya kaget, lihat saya sudah duduk dengan rapi di sofa. "Pagi, Pak. Kenapa bangun pagi sekali?" tanya Anggraini. "Pagi, Nak. Duduk sebentar. Bapak mau ngomong," kata saya serius. Anggraini duduk di hadapan saya dengan wajah cemas. "Ada apa, Pak?" Saya mengambil napas dalam-dalam. "Anggraini, Bapak sudah pikir-pikir. Bapak nggak bisa tinggal di sini lagi." Wajah Anggraini langsung pucat. "Bapak, jangan tinggalkan Anggraini. Anggraini janji akan berubah. Anggraini nggak akan ulangi kesalahan lagi. Bukan masalah maaf atau enggak, Nak. Bapak sudah maafkan kamu dan Ridwan. Tapi, Bapak nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Setiap kali Bapak lihat kalian, Bapak ingat kejadian 2 hari lalu. Hati Bapak sakit. Bapak butuh jarak untuk bisa benar-benar sembuh." Anggraini menangis. "Bapak mau kemana? Rumah Bapak di Jatinegara kan sudah dikontrakan? Pak Eko tawarkan kamar kosong di rumahnya. Gratis, Bapak akan pindah ke sana." "Tapi Pak, Rizky gimana? Dia butuh opa. Dia sayang sekali sama Bapak." Hati saya mencelos mendengar nama Rizky. Cucu saya yang paling saya sayangi. Kalau saya pindah, saya nggak bisa lagi jaga dia setiap hari. Nggak bisa lagi peluk dia pagi-pagi. Nggak bisa lagi dengar dia panggil opa. Tapi saya harus kuat. Rizky tetap cucu Bapak. Bapak akan jenguk dia sesering mungkin. Tapi Bapak nggak bisa tinggal di sini lagi. Maaf, Nak." Anggraini menangis sejadi-jadinya. "Bapak, jangan pergi. Anggraini mohon, Anggraini butuh Bapak." "Kamu nggak butuh Bapak, Nak. Kamu butuh pembantu gratis. Selama 3 tahun, Bapak jadi pembantu di rumah ini. Masak, nyuci, setrika, bersih-bersih, jaga Rizky. Gaji pensiun Bapak diserahkan semua ke kamu. Tapi perlakuan kalian ke Bapak kayak apa? Dibentak, direndahkan, bahkan difitnah sebagai pencuri." Anggraini terdiam. Nggak bisa membantah karena semua yang saya bilang memang benar. Ridwan keluar dari kamar dengan wajah kusut. Dia dengar percakapan kami. "Pak Hendra mau pindah? Ya sudah pindah saja. Toh memang Pak Hendra cuma ngerepotin di sini," kata Ridwan dengan nada sinis. Anggraini langsung marah ke Ridwan. "Ridwan, jaga mulutmu. Bapak itu orang tua kami, bukan orang lain. Orang tua yang cuma ngerepotin, makan di rumah kita gratis, listrik gratis, air gratis, cuma kasih uang 4 juta sebulan, nggak seberapa," balas Ridwan. Saya berdiri, tangan saya mengepal menahan amarah. "Ridwan, Bapak kasih 4 juta sebulan, 3 tahun berarti 48 bulan. 4 juta kali 48 sama dengan 192 juta rupiah. Belum lagi uang dari jual tanah warisan Bu Endah, 50 juta untuk DP rumah ini. Total 242 juta rupiah Bapak sudah kasih ke keluarga ini. Dan kamu bilang nggak seberapa?" Ridwan terdiam. Wajahnya merah padam. Malu ketahuan. Pak RT Joko yang kebetulan lewat di depan rumah dengar ada keributan. Dia masuk. "Pak Hendra, ada apa lagi ini?" tanya Pak RT khawatir. "Pak RT, saya mau pindah dari rumah ini. Saya sudah nggak bisa tinggal di sini lagi," jawab saya. Pak RT mengangguk paham. "Saya mengerti Pak Hendra, keputusan yang tepat. Bapak mau pindah kemana?" "Rumah Pak Eko," beliau tawarkan kamar kosong. "Bagus, Pak Eko orang baik. Nanti saya dan warga RT bantu Bapak pindahan," tawar Pak RT. "Terima kasih, Pak RT." Anggraini masih menangis. "Pak RT,
Tolong bujuk Bapak. Jangan biarkan Bapak pergi." Pak RT menatap Anggraini dengan tatapan kecewa. "Anggraini, kamu yang seharusnya menjaga bapakmu, bukan memfitnah dia. Sekarang Pak Hendra mau pergi karena nggak tahan dengan perlakuan kalian. Itu salah kalian sendiri. Jangan harap Pak RT bela kalian." Ridwan mendecak. "Terserah mau bilang apa. Pak Hendra pergi atau tinggal, bukan urusan orang lain." Pak RT marah. "Ridwan, kamu ini nggak punya adab. Orang tua istri diusir dari rumah. Kamu masih bisa ngomong begitu?" "Bukan saya yang usir. Dia sendiri yang mau pergi. Karena kamu yang bikin dia nggak betah. Kamu yang ajak Anggraini fitnah bapaknya." Keributan makin panas. Tetangga lain mulai berdatangan. Bu Siti, Pak Bambang, Bu Marni, semua masuk ke rumah. "Ada apa lagi ini?" tanya Bu Siti. "Pak Hendra mau pindah, Anggraini dan Ridwan nggak terima," jawab Pak RT. Bu Siti langsung menatap Anggraini tajam. "Anggraini, kamu ini gimana sih? Kemarin fitnah bapak, sekarang enggak terima bapakmu mau pindah. Kamu maunya apa?" "Bu Siti, Anggraini nggak mau bapak pergi. Rizky butuh opanya," isak Anggraini. "Harusnya kamu pikir sebelum kamu fitnah bapakmu. Sekarang terlambat." Pak Bambang ikut angkat bicara. "Pak Hendra, kapan bapak mau pindah? Kami siap bantu." "Hari ini juga Pak. Barang-barang bapak nggak banyak. Cuma baju-baju, mukena, Al-Quran, dan beberapa buku. Muat di satu kardus besar," jawab saya. "Baik Pak, nanti siang kami ke sini bawa motor dan kardus." Saya masuk ke kamar, mulai packing barang-barang. Baju-baju dilipat rapi, mukena, peci, sarung, buku-buku agama, foto-foto Bu Endah, semuanya dimasukkan ke dalam kardus. Kalung pusaka Bu Endah saya simpan di dalam kotak kecil, lalu saya masukkan ke dalam tas selempang yang selalu saya bawa. Rizky masuk ke kamar saya dengan wajah bingung. "Opa, kenapa bawa-bawa barang? Mau kemana?" Hati saya hancur. Saya jongkok, sejajar dengan mata Rizky. "Rizky sayang, Opa mau pindah rumah." "Pindah? Kenapa? Opa nggak suka sama Rizky lagi." Mata Rizky berkaca-kaca. "Bukan, sayang. Opa sayang sekali sama Rizky. Tapi Opa harus pergi. Nanti Opa sering-sering jenguk Rizky. Ya?" "Nggak mau. Rizky mau Opa di sini. Rizky mau main sama Opa setiap hari." Rizky menangis sambil meluk kaki saya erat-erat. Saya angkat Rizky, peluk dia erat-erat. Air mata saya jatuh membasahi baju Rizky. "Maafkan Opa, sayang. Opa harus pergi. Nanti kalau Rizky sudah besar, Opa jelasin semuanya. Sekarang Rizky harus jadi anak baik ya. Nurut sama Mama." Rizky nangis kencang. Anggraini datang, mau ambil Rizky dari pelukan saya. Tapi Rizky nggak mau lepas. "Nggak mau. Opa jangan pergi. Rizky, sayang Opa." Teriak Rizky sambil pegang leher saya erat. Ini momen paling berat dalam hidup saya. Meninggalkan cucu yang sangat saya sayangi. Tapi saya harus tetap pergi. Untuk kebaikan saya sendiri. Untuk martabat saya. Akhirnya dengan berat hati saya lepaskan pelukan Rizky. Anggraini gendong dia. Rizky terus nangis memanggil-manggil saya. Jam 2 siang, Pak RT, Pak Eko, Pak Bambang, dan beberapa bapak-bapak RT datang dengan motor dan kardus. Mereka bantu saya angkat barang. 1 kardus besar, 1 tas selempang, 1 mukena. Hanya itu barang-barang saya setelah 3 tahun tinggal di rumah ini. Saya keluar dari kamar terakhir kali. Lihat sekeliling rumah kecil itu. Ruang tamu yang dulu ramai, sekarang sepi. Dapur, tempat saya masak setiap hari. Kamar mandi, tempat saya mandi pagi-pagi. Semua kenangan 3 tahun terakhir berputar di kepala saya. Anggraini berdiri di pintu dengan Rizky di gendongan. Matanya bengkak habis nangis. "Bapak, benar-benar mau pergi?" "Iya nak, Bapak harus pergi. Ini yang terbaik untuk kita semua." "Bapak, maafkan Anggraini. Maafkan Ridwan. Kami salah, kami khilaf." Saya menatap mata anak saya. "Bapak sudah maafkan kalian. Tapi maaf enggak, berarti Bapak lupa. Bapak butuh waktu untuk sembuh. Bapak butuh jarak." Ridwan keluar dari kamar dengan wajah datar.
Nggak ada penyesalan, nggak ada permintaan maaf. Cuma bilang, ya sudah kalau mau pergi, pergi saja. Pak RT marah. Ridwan, kamu ini nggak punya hati apa? Mertua mau pergi, kamu nggak minta maaf. Kami sudah minta maaf kemarin, dia yang nggak terima. Saya angkat tangan. Pak RT, sudahlah, nggak usah dilanjutkan. Saya pergi dengan damai. Kami keluar dari rumah. Tetangga-tetangga berkumpul di depan pagar. Ibu-ibu arisan, bapak-bapak RT, anak-anak kecil, semua menyaksikan saya pindah. Pak Hendra, sabar ya Pak. Pak Hendra, Bapak hebat, sudah bertahan selama ini. Pak Hendra, jangan sedih, masih banyak orang yang sayang sama Bapak. Saya tersenyum tipis ke mereka semua. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah dukung saya. Kami berjalan kaki ke rumah Pak Eko yang jaraknya cuma 5 rumah. Kardus dan tas dibawa bergantian. Sampai di rumah Pak Eko, saya disambut hangat oleh keluarga Pak Eko. Selamat datang Pak Hendra, ini kamar Bapak, sapa Bu Eko ramah sambil buka pintu kamar belakang. Kamar kecil, 3 kali 3 meter. Ada kasur single, lemari kecil, jendela yang menghadap ke gang belakang. Sederhana, tapi bersih. Saya suka. Terima kasih Bu Eko, Pak Eko. Terima kasih sudah terima saya, kata saya tulus. Sama-sama Pak Hendra. Kami senang bisa bantu Bapak. Bapak orang baik, nggak pantas diperlakukan seperti itu, jawab Pak Eko. Barang-barang saya ditaruh di kamar. Baju-baju dirapikan di lemari. Mukena digantung di belakang pintu. Al-Quran ditaruh di rak kecil. Foto Bu Endah saya letakkan di meja kecil samping kasur. Setelah semua selesai, Pak RT dan teman-teman pamit. Mereka peluk saya, satu persatu. Pak Hendra, kalau butuh apa-apa, bilang ya. Kami siap bantu, kata Pak RT. Terima kasih Pak RT, terima kasih semuanya. Setelah mereka pergi, saya duduk di kasur baru saya, menatap sekeliling kamar kecil ini. Ini rumah saya yang baru. Tanpa anak, tanpa menantu, tanpa cucu. Hanya saya sendiri. Tapi anehnya, hati saya lebih tenang, lebih damai. Nggak ada lagi tekanan. Nggak ada lagi perasaan direndahkan. Nggak ada lagi takut difitnah. Saya ambil HP. Lihat foto Rizky di galeri. Cucu saya yang paling saya sayangi. Hati saya perih. Tapi saya yakin ini keputusan yang benar. Sore harinya, menjelang maghrib, saya sholat di mushola kecil Pak Eko. Setelah sholat, saya berdoa panjang. Ya Allah, terima kasih sudah selamatkan saya dari fitnah. Terima kasih sudah berikan saya tempat tinggal yang baru. Berikan saya kekuatan untuk jalani hidup yang baru ini. Dan ya Allah, jaga Rizky, cucu saya. Dia masih kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Jangan biarkan dia tumbuh jadi anak yang durhaka seperti ibunya. Amin. Malam Lebaran tiba. Takbiran di masjid menggelegar. Petasan di mana-mana. Anak-anak main kembang api. Suasana gembira menyambut Idul Fitri. Tapi saya merayakan Lebaran pertama kali tanpa keluarga. Tanpa Anggraini. Tanpa Rizky. Saya sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas. Setelah sholat, banyak jamaah yang salam-salaman dengan saya. Pak Hendra, mohon maaf, lahir batin ya. Pak Hendra, selamat Idul Fitri. Pak Hendra, semoga Allah berikan yang terbaik untuk Bapak. Saya balas salam mereka semua dengan senyum tulus. Alhamdulillah, masih banyak orang baik di dunia ini. Pagi Lebaran, saya sholat Id di masjid. Setelah sholat, saya ke rumah Anggraini. Bukan untuk maaf-maafan dengan Ridwan, tapi untuk ketemu Rizky. Saya ketuk pintu. Anggraini yang buka. Wajahnya kaget lihat saya. Bapak, selamat Idul Fitri. Mohon maaf, lahir batin, kata Anggraini sambil cium tangan saya. Selamat Idul Fitri nak. Maaf lahir batin juga, jawab saya. Bapak mau masuk? Nggak usah, Bapak cuma mau ketemu Rizky sebentar. Anggraini panggil Rizky. Cucu saya keluar dengan baju koko baru warna putih. Ganteng sekali. Opa, teriak Rizky senang. Dia langsung peluk kaki saya. Saya angkat dia, peluk erat-erat. Rizky sayang, selamat Lebaran. Opa kangen sekali sama Rizky.
Opa juga. Kapan Opa pulang lagi? Hati saya mencelos. Opa nggak bisa pulang sayang. Tapi nanti Opa sering-sering jenguk Rizky ya. Saya kasih amplop lebaran ke Rizky. Isinya Rp200.000. Semua uang yang tersisa dari gaji pensiun bulan ini. Ini buat Rizky. Beli mainan yang Rizky suka ya. Rizky terima amplop dengan mata berbinar. Terima kasih Opa. Saya turunkan Rizky. Cium keningnya. Rizky harus jadi anak baik. Nurut sama mama. Rajin salat. Rajin mengaji. Nanti kalau Rizky sudah besar, Opa ceritain semua. Iya Opa. Janji. Saya pamit. Anggraini menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bapak, terima kasih sudah datang. Maaf. Maaf sekali lagi. Saya cuma mengangguk, lalu berjalan pergi dari rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai penghuni. 6 bulan berlalu, kehidupan saya berubah total. Saya tinggal di rumah Pak Eko, bantu jaga warung kopi pagi-pagi. Dapat uang jajan dari Pak Eko, nggak banyak tapi cukup. Gaji pensiun saya sekarang saya pakai untuk diri saya sendiri. Nabung, beli buku, sesekali jalan-jalan. Saya merasa lebih tenang, lebih bahagia, lebih dihargai. Dari tetangga-tetangga, saya dengar kabar tentang Anggraini dan Ridwan. Usaha Ridwan gagal lagi. Uang 40 juta dari gadai kalung habis untuk bayar hutang pinjol dan modal usaha yang nggak jelas. Sekarang mereka kesulitan keuangan. Cicilan rumah nunggak 2 bulan. Listrik hampir diputus. Anggraini beberapa kali datang ke rumah Pak Eko, mau minta bantuan uang. Tapi saya tolak halus. Nak, Bapak sudah nggak bisa bantu lagi. Bapak juga butuh uang untuk hari tua Bapak. Kamu sudah dewasa. Kamu harus bisa mandiri. Anggraini nangis, tapi saya tetap pada pendirian. Saya sudah belajar untuk nggak terlalu lembek. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Ridwan sakit, tipes berat, dirawat di RS Budi Asih. Biaya rumah sakit mahal. Anggraini nggak punya uang. Dia datang lagi ke rumah Pak Eko. Kali ini dengan Rizky. Bapak, tolong. Ridwan sakit. Butuh biaya rumah sakit 10 juta. Anggraini nggak punya uang. Bapak satu-satunya harapan Anggraini. Saya menatap anak saya yang menangis. Hati saya masih sakit ingat dia pernah fitnah saya. Tapi dia tetap anak saya. Tapi saya ingat pelajaran. Sabar ada batasnya. Berbakti ke anak ada batasnya. Saya nggak bisa selalu jadi penyelamat mereka. Nak, Bapak nggak punya uang sebanyak itu. Bapak cuma punya uang pensiun. Itu pun Bapak tabung untuk hari tua Bapak. Kamu coba minta bantuan ke keluarga Ridwan. Atau jual barang-barang yang masih bisa dijual. Tapi Bapak, Anggraini sudah coba semua. Nggak ada yang bisa bantu. Maaf nak, Bapak nggak bisa bantu kali ini. Anggraini pergi dengan kecewa. Rizky menatap saya dengan mata sedih. Opa, kok nggak mau bantu Mama? Saya jongkok, usap kepala Rizky. Rizky sayang, nanti kalau Rizky sudah besar, Rizky akan ngerti. Seminggu kemudian, saya dengar kabar Ridwan sembuh. Ternyata, keluarga Ridwan yang bantu biaya rumah sakit. Tapi, dengan syarat Ridwan harus pulang ke Depok, tinggal sama orang tuanya, belajar usaha bareng bapaknya. Anggraini dan Rizky ikut pindah ke Depok. Rumah di Cakung dikontrakan untuk bayar cicilan yang nunggak. Sebelum pergi, Anggraini datang pamit ke saya. Kali ini wajahnya lebih tulus. Bapak, Anggraini mau pamit. Kami pindah ke Depok. Anggraini minta maaf sekali lagi. Anggraini akhirnya ngerti kenapa Bapak nggak mau bantu. Bapak mau ajarin Anggraini untuk mandiri. Terima kasih, Pak. Maaf selama ini Anggraini jadi anak yang egois. Saya menatap mata Anggraini. Kali ini saya lihat penyesalan yang tulus. Bapak doakan kamu dan Ridwan bisa berubah jadi lebih baik. Jaga Rizky baik-baik. Dia anak yang baik. Jangan rusak masa depannya. Iya Pak, Anggraini janji. Kami berpelukan. Air mata mengalir. Tapi kali ini air mata pemaafan yang lebih dalam. Setahun kemudian. Lebaran lagi. Saya duduk di teras rumah Pak Eko sambil ngopi pagi-pagi. HP saya berdering. Ada video call masuk dari Anggraini. Saya terima. Wajah Anggraini muncul di layar. Dia tersenyum. Di belakangnya ada Ridwan
dan Rizky. "Bapak, selamat Idul Fitri. Mohon maaf, lahir batin," sapa Anggraini ceria. "Selamat Idul Fitri juga, Nak. Maaf lahir batin. Kalian sehat?" "Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana?" "Bapak sehat, alhamdulillah." Rizky maju ke depan kamera. "Opa, Opa, Rizky kangen Opa." "Opa juga kangen Rizky sayang. Rizky sudah besar ya sekarang." "Iya, Rizky sekarang sudah kelas 1 SD. Ridwan juga muncul di layar. Wajahnya lebih segar. "Pak Hendra, mohon maaf lahir batin. Maaf untuk semua kesalahan saya dulu." Saya diam sebentar, lalu mengangguk. "Maaf lahir batin juga Ridwan. Bagaimana usaha kamu sekarang?" "Alhamdulillah mulai jalan, Pak. Saya bantu Bapak jualan material bangunan. Nggak besar, tapi cukup untuk hidup. Saya sudah belajar banyak. Terima kasih sudah kasih pelajaran keras dulu, Pak." Saya tersenyum. "Syukurlah kalau kamu sudah berubah." Setelah video call selesai, saya duduk lagi sambil tatap langit pagi. Alhamdulillah, keluarga saya mulai berubah. Lambat, tapi pasti. Kalung pusaka Bu Endah masih saya simpan dengan baik. Suatu hari nanti, kalau Rizky sudah dewasa, saya akan kasih kalung itu ke dia. Dan saya akan ceritakan semua kisah ini. Supaya dia tahu pentingnya menghormati orang tua. Supaya dia tahu akibat dari fitnah. Supaya dia tahu bahwa kebenaran akan selalu menang, walau butuh waktu. Saya ambil HP, buka foto kalung emas pusaka itu. Saya tatap lama-lama. Teringat wajah Bu Endah yang menitipkan kalung itu ke saya sebelum meninggal. "Bu Endah, kalung ini selamat. Alhamdulillah, sempat hampir hilang. Tapi Allah selamatkan. CCTV yang Anggraini pasang tanpa disengaja jadi saksi penyelamat Bapak. Ini memang kehendak Allah." Saya tersenyum. Kehidupan memang penuh ujian, tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Fitnah yang saya alami mengajarkan saya untuk lebih kuat, lebih mandiri, lebih berharga. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa kesabaran memang penting. Tapi kesabaran tanpa batas adalah kelemahan. Ada saatnya kita harus berani membela diri. Ada saatnya kita harus berani bilang, "Cukup." Dan CCTV yang tanpa disengaja itu menjadi saksi bisu yang menyelamatkan kehormatan saya. Teknologi yang awalnya dipasang untuk keamanan rumah, akhirnya jadi penyelamat keamanan hidup saya. Alhamdulillah. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf, lahir batin. Dan ingat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan pernah fitnah siapapun, apalagi orang tua sendiri. Karena kebenaran pasti terungkap, cepat atau lambat.